Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba petir menggelegar di siang bolong. Seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Jennifer Dunn. Bagaimana tidak, kabar yang semakin berhembus kencang dikabarkan jika Jennifer Dunn adalah istri ketiga dari almarhum UJ. Entah dari mana kabar tersebut berhembus, namun kabar ini menurut pihak Jennifer Dunn mengatakan sangat terganggu dengan kabar yang sangat mengganggunya dan mengusik dirinya. Pasalnya, kabar bahwa dirinya pernah menjadi istri ketiga almarhum UJ adalah tidak benar adanya. Selain itu, kabar tersebut mengganggu kebahagiaan Jennifer Dunn dengan suami tercinta saat ini, yaitu Faisal Haris. Pihak Jennifer Dunn mengatakan dan meminta bahwa secepatnya Umi Pipik untuk segera membuka siapa sosok dari istri ketiga almarhum UJ yang disebut berasal dari public figure. Karena dengan penyebutan nama istri ketiga almarhum UJ yang berasal dari public figure membuat publik menjadi bertanya-tanya, siapakah gerangan sosok istri ketiga almarhum UJ yang berasal dari public figure tersebut? Umi, kalau gitu kan bisa kasih tahu gitu namanya siapa gitu Pak? Apanya nih? Nama orangnya. Istri-istrinya Iya. nggak perlu lah gitu, maksudnya ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu dia biasa aja kita ya ketemu dan ya baik gitu, cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu. Kenapa saya tutupin ya karena kitanya baik-baik aja gitu kan, ya nggak perlu dibuka gitu, jadi tutupin. Jadi semestinya yang memulai itu harus mengakhiri kalau saran saya, karena bagaimanapun ini akan berdampak kepada banyak orang, termasuk tuduhan kepada teman dekat kami, klien kami yang namanya Jennifer Dunn. Karena bagaimanapun Mbak JJ dengan Mas Haris lagi bahagia-bahagianya dan terusik sebenarnya dengan kondisi begini, sangat terusik. Terus terang sampai jam 9 berapa nih, ini jam 9.45, jam 9.43 Mbak JJ menanyakan, Mas tolong dibantah bahwa itu bukan saya, itu bukan JJ, karena ini sudah merusak harkat dan martabat. Oh, baik juga Bang. Betul. Makanya balik lagi ke Umi Pipik, UJ sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Apakah tidak melihat mentaliti anak-anaknya dari UJ dengan berita ini? Ini kan mungkin sebagian orang mengatakan aib. Kenapa tidak ditutup saja? Oke, tujuan dari Umi Pipik adalah supaya tidak ada perkawinan antara anak UJ dengan Umi Pipik dan anak UJ dengan istri-istri lainnya. Apakah hanya itu goalnya? Apakah tidak dilihat bahwa ada orang yang akan terdampak? Siapapun, public figure siapapun, karena disebut di sini public figure. Namun kalau info yang berkembang Mbak JJ, info yang saya dapatkan dari direct Mbak JJ lewat telepon dan WA, per hari ini, malam ini, Mbak JJ mengatakan bukan saya. Artinya public figure yang disebut oleh media viral dan lain-lain itu bukan Mbak JJ. Karena info WA, telepon itu mengatakan tolong Mas diklarifikasi dan itu bukan saya. Tinggal media harus menanyakan ke Umi Pipik. Umi Pipik kalau memang mau mengawali harus mengakhiri. Kalau mau sebut saja. Tapi ada konsekuensi. Pertama, konsekuensi public figure tersebut yang disebut entah A, B dan C akan memaafkan. Atau konsekuensi kedua akan menjadi peristiwa hukum terkait dengan misalnya pasal 310, 311 pencemaran nama baik, Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah itu. Jadi kalau bisa Umi Pipik lah yang harus mengakhiri. Kasihan loh orang-orang yang akhirnya tertuduh atau merasa tertuduh padahal bukan orang tersebut. Kami juga nggak tahu siapa karena belum ada klarifikasi baik inisial ataupun nama yang sebenarnya.
yang harus bisa menjawab itu cuma satu, Umi Pipik lah. Karena dia yang mengawali, mestinya Umi Pipik yang mengakhiri. Klien kami public figure bukan hanya satu orang, banyak. Apakah ada klien kami yang jadi istri ketiga UJ misalnya? Kalau memang benar, saya akan tanyakan dulu, benar nggak si klien kami itu menjadi istri ketiga? Klien kami banyak, bukan hanya satu public figure. Tapi daripada polemik ini terus-menerus bergulir dan kapan berakhirnya kita nggak tahu, lebih baik Umi Pipik yang harus bisa menjelaskan sebenarnya siapa sih gitu public figure ini. Kalimatnya public figure dan terkenal. Yang terkenal kan banyak. Misalnya yang pakai hijab juga banyak. Namun korelasi yang boleh saya sampaikan, pertemanan Umi Pipik dengan Mbak Jeje itu berbeda. Kalau Umi Pipik mungkin hijab yang bercadar, berarti pertemanannya dengan public figure yang bercadar. Seperti siapa ya, mungkin Peggy Melati Sukma misalnya gitu. Nah kalau Mbak Jeje berhijab saja, artinya komunitasnya mungkin berbeda. Jadi benang merahnya nggak ketemu nih kalau misalnya dulu pernah ketemu, dulu mungkin satu profesi, mungkin apa gitu, nggak ketemu. Jadi tidak masuk benang merahnya. Nah, tugas investigasi dari media untuk mencari siapa sebenarnya public figure tersebut. Kalau memang betul, ya berarti siap-siap menghadapi konsekuensi logis, baik mengikhlaskan atau melakukan upaya hukum public figure tersebut karena sudah terdampak dan sudah ada dugaan pencemaran nama baik. Dikisahkan oleh pihak Jennifer Dunn bahwa kisah pertemuan antara UJ dengan Jennifer Dunn adalah saat UJ melakukan ceramah di Rutan Pondok Bambu. Dan salah satu penghuni Rutan Pondok Bambu saat itu adalah Jennifer Dunn, di mana hubungan yang tercipta antara Jennifer Dunn dengan UJ hanya sebatas guru dan murid untuk menimba ilmu agama, tidak lebih. Sehingga, sekali lagi pihak Jennifer Dunn sangat menyayangkan sekali terkait pernyataan Umi Pipik yang mengungkap sosok istri ketiga almarhum UJ yang berasal dari public figure karena hal tersebut membuka kembali masa lalu UJ yang telah meninggal dunia. Kenapa baru sekarang dibukanya? Karena selama 13 tahun saya berumah tangga, apapun bagaimanapun keadaan rumah tangga kan saya yang alami. Dan saya bukan tipe orang yang harus semua dicurhatin di sosial media, bukan tipe saya banget gitu. Karena saya juga diajarkan oleh beliau juga, almarhum juga guru saya juga gitu. Dan selama menjalani rumah tangga saat beliau berpoligami, kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Saya hanya ingin menjaga, nggak mau umat akhirnya jadi kan biasanya kan ada ya orang-orang yang begitu mengidolakan, terus begitu yang diidolakan berpoligami kecewa. Nah saya nggak mau seperti itu saat itu karena beliau masih naik daun ya orang masih kena. Saat itu tugas saya menutupi beliau ya, maksudnya biarkan orang-orang ini, umat ini hanya taunya beliau dakwah saja. Untuk urusan pribadinya nggak perlu kepo. Bagaimana hidup rumah tangga saya dan beliau nggak perlu ya. Kalau info yang saya dapatkan, UJ pernah datang ke Rutan Pondok Bambu. Untuk apa? Karena bagaimanapun Ustadz kan melakukan tausiah. Dan namanya Rutan Pondok Bambu itu adalah rutan perempuan. Jadi semua yang di dalam adalah perempuan. Public figure yang ada di rutan tersebut, salah satunya Mbak Jeje. Mungkin di tahun tersebut siapa lagi ya? Andi Soraya mungkin Dawia, mungkin Roro Fitria dan lain-lain. Artinya apa? Pada saat datang ke rutan itu kan memberikan tausiah ke semua perempuan, tidak melulu ke satu orang, dan disitulah pertemuan pertama. Jadi tidak mungkin di dalam rutan ada pertemuan yang khusus gitu loh, untuk satu orang saja. Pasti namanya Ustadz ya ketemu untuk memberikan tausiah. Jadi ketemu pertama waktu di rutan. Dan selanjutnya mungkin apa memang sudah setelah bebas? Setelah bebas itu kan hubungannya langsung ketemu, atau sebelum itu kan
langsung dengan Mas Haris. Artinya tidak ada ketemu dengan laki-laki lain kan begitu. Jadi langsung dengan Mas Haris, kemudian proses-proses akhirnya menikah kan begitu. Mbak Jeje udah selesai, Mas Haris sudah selesai, semuanya secara agama dan negara. Akhirnya mereka jadi suami istri. Jadi kalau dibilang setelah itu ketemu dengan siapa lagi, ya ketemunya dengan Mas Haris. Kalau menurut informasinya. Berarti memang dari cerita dari Mbak Jeje sendiri yang menceritakan ke abang memang hanya seperti itu ya kondisi apa? Betul. Hubungan Mbak Jeje dengan almarhum ketika Iya. masih hidup itu. Anggap saja mungkin murid dengan gurunya ya, kira-kira begitu. Seperti Mak Oki mungkin, murid dengan gurunya, kira-kira begitu. Berarti dengan Pipik pun belum sempat ya ketemu atau mungkin seperti itu. Ya itu yang saya bilang tadi, komunitasnya kayaknya berbeda, jadi benang merahnya nggak ketemu nih. Oke, Bang. Kira-kira begitu. Iya. Kalau saya sih justru sangat menyayangkan sekali statement dari Umi Pipik, karena bagaimanapun ya sudah almarhum kan. Udahlah tutup aja masa lalunya, tinggal memberikan Al-Fatihah dan doa kan begitu. Coba Umi Pipik bayangkan kondisi mentality anak-anaknya dengan info atau statement begini. Mungkin ada anak yang kuat, ada anak yang tidak kuat secara mental gitu. Bagaimanapun mungkin ini aib juga. Kenapa harus dibuka? Oke, misalnya tujuannya tadi udah supaya tidak ada pernikahan karena satu darah. Kan udah selesai, katanya udah ketemu. Udah stop saja gitu loh. Jadi tidak perlu lagi, atau kalau enggak tidak sepatutnya ngomong ada public figure terkenal. Ini kan akhirnya bola liar nih semuanya. Menuduh ini, menuduh ini, menuduh ini, menuduh ini. Akhirnya kan sama-sama mengklarifikasi. Dulu Oki mengklarifikasi, sekarang Mbak Jeje mengklarifikasi. Entah nanti ke siapa lagi gitu. Jadi lebih baik tutup statement ini, tidak mau diperpanjang lagi karena akan berdampak kepada keluarga lain. Sebenarnya ke keluarga sendiri juga berdampak, apalagi ke keluarga lain. Itu sebenarnya kuncinya. Gimana ya, mereka masih satu darah sama anak saya. Dan karena mimpi itu loh, jadi saya kepikiran gitu ya, dan dan anak-anak juga mau nyariin juga. Ya kita lihat keadaannya, kalau memang soalnya yang jelas kita ketemu dulu lah ya kan, ketemu biar mereka deket sama anak-anak, jadi kan saudara ya, jadi adik gitu ya. Enggak, waktu itu kita sama anak-anak udah, tapi ya memang kita nggak ketemu kontaknya dan segala macem. Ya udah, mungkin dengan cara seperti ini, mungkin beliau nonton dan bisa ketemu dengan saya. Semoga ya, berharapnya sih seperti itu, karena niat baik nggak mungkin Allah nggak izinkan gitu. Maka dengan pernyataan dari pihak Jennifer Dunn yang jelas-jelas dan tegas mengatakan bahwa dirinya adalah bukan istri ketiga dari almarhum UJ, membuat informasi dan kabar yang beredar jika Jennifer Dunn adalah istri ketiga dan mendapatkan kejelasan info sesungguhnya dengan mendapatkan info dari narasumber langsung, yaitu pihak Jennifer Dunn. Pasti, karena satu hal Mbak Jeje ngabarin saya lewat telepon dan WA, bukan saya mas. Nah, kalimatnya kan begitu. Tolong sampaikan ke media. Saya hanya menyampaikan info yang dari sumber, dari narasumber. Bukan saya, tolong sampaikan ke media. Artinya Mbak Jeje tidak mengakui bahwa Mbak Jeje sebagai katanya istri ketiga dari UJ. Begitupun dugaan mungkin nikah siri lah apa segala macam, berarti itu semua salah bang ya? Semua salah, menurut info dari Mbak Jeje, karena nggak mungkin saya sampaikan tidak sesuai dengan narasumbernya. Karena info WA, telepon itu mengatakan tolong mas diklarifikasi dan itu bukan saya. Tinggal media harus menanyakan ke Umi Pipik. Umi Pipik kalau memang mau mengawali harus mengakhiri. Kalau mau sebut saja. Tapi ada konsekuensi.